Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angel Agustina, Anissa Nuraini, Mariatul Kiptia, dan Nur Hidayati. Di mana yang akan kami bahas di sini dengan judul Analisis Kestabilan Model SIR pada Penyakit Menular Malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles bikina. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada tahun 1880. Beberapa daerah Indonesia menganggap penyakit malaria ini merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Tercatat terdapat 250.644 kasus malaria yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019. Oleh karena itu, melakukan penelitian yang bertujuan untuk membentuk model matematika yang bisa mengendalikan penyebaran penyakit ini. Dari model tersebut akan diperoleh titik equilibrium dan bilangan reproduksi dasar serta analisis kestabilan lokal titik equilibrium bebas. Selanjutnya ada landasan teori yang akan digunakan dalam pembahasan artikel kami. Yang pertama ada persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang memuat suatu fungsi dan turunan-turunannya terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Untuk yang kami gunakan itu adalah persamaan diferensial parsial. Kedua, ada sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial diklarifikasikan menjadi sistem persamaan diferensial linier dan sistem persamaan diferensial nonlinier. Dan yang ketiga ada titik equilibrium, di mana titik equilibrium ini digunakan untuk mengetahui nilai dari bilangan reproduksi dasar, titik kesetimbangan yang diperlukan dalam proses menganalisa penyebaran penyakit. Yang keempat ada bilangan reproduksi dasar, di mana bilangan reproduksi dasar ini atau yang biasa disebut R0 adalah bilangan yang menyatakan banyaknya rata-rata individu terinfeksi sekunder akibat tertular individu terinfeksi primer yang berlangsung pada populasi individu rentan penyakit. Bilangan reproduksi dasar dapat ditentukan menggunakan metode Next Generation Matrix. Dan yang terakhir ada analisis kestabilan. Untuk analisis kestabilan ini bisa digunakan dengan menggunakan linearisasi dengan menggunakan matriks Jacobian, yaitu dengan mencari nilai eigen dan vektor eigen. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah studi literatur yang mencakup poin pertama, pembentukan model matematika SIR atau SIR dengan menggunakan persamaan diferensial nonlinear. Dan yang kedua, menentukan bilangan reproduksi dasar dengan menggunakan metode matrix next generation. Yang ketiga, ada linearisasi dengan menggunakan matriks Jacobian, menentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang dapat dimodelkan menggunakan model matematika. Pembentukan model penyebaran malaria ini mengikuti model SIR atau Susceptible, Infected, dan Recovert, yang terdiri dari 3 subpopulasi. Yang pertama adalah subpopulasi susceptible atau subpopulasi rentan yang menyatakan jumlah orang yang sehat tetapi rentan terinfeksi malaria pada waktu T. Nah, subpopulasi rentan ini akan bertambah karena adanya kelahiran alami dan adanya imigrasi. Kemudian akan berkurang karena adanya kematian alami dan orang yang rentan kemudian terinfeksi malaria dengan laju penularan sebesar beta. Subpopulasi yang kedua yaitu infected atau orang yang terinfeksi dapat bertambah karena adanya orang yang rentan kemudian terinfeksi dengan laju penularan beta dan dapat berkurang karena adanya kematian akibat penyakit, adanya emigrasi dan adanya orang yang terinfeksi kemudian sembuh dengan laju kesembuhan sebesar alpha. Subpopulasi yang ketiga yaitu recovered atau sembuh. Subpopulasi ini dapat bertambah karena adanya orang yang terinfeksi kemudian sembuh dengan laju kesembuhan alpha dan berkurang karena adanya kematian alami dan adanya emigrasi. Sehingga dapat dibentuk model SIR malaria seperti yang ada pada layar yaitu DSDT, DIDT, dan DRDT. Baik, selanjutnya untuk menentukan titik equilibrium, di sini ada dua, yaitu bebas penyakit dan endemik. Menurut definisi, persamaan titik equilibrium itu diturunkan dengan DSDT sama dengan 0, DIDT sama dengan 0, DRDT sama dengan 0. Dengan persamaan sebagai berikut, B tambah K min beta SI min mu S sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk titik equilibrium yang pertama, yaitu bebas penyakit, adalah keadaan di mana titik
di mana tidak ada lagi penyakit yang menyerang atau tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Nah, kemudian disubstitusikan ke dalam model persamaan, sehingga diperoleh N0 sama dengan SIR sama dengan seperti yang tertera pada layar. Lalu yang kedua, untuk titik equilibrium endemik adalah keadaan di mana penyakit yang menyerang masih ada dan masih menyebar, dengan I-nya tidak sama dengan 0, sehingga diperoleh S1 sama dengan S bintang, I bintang, R bintang, sama dengan seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, untuk bilangan reproduksi dasar merupakan parameter tertentu yang digunakan untuk menentukan dinamika penyebaran penyakit. Pada model ini, sistem persamaan yang digunakan adalah subpopulasi kelas yang terinfeksi, sehingga diperoleh bilangan reproduksi dasar R0, yaitu seperti yang tertera pada layar. Kemudian, untuk menentukan kestabilan lokal titik equilibrium bebas penyakit dapat ditentukan dengan menggunakan nilai Eigen, dengan memisahkan model penyakit sebagai berikut F1, F2, dan F3. Kemudian diturunkan secara parsial dan didapatkan linearisasi dengan matriks Jacobian sebagai berikut. Kemudian untuk mencari persamaan karakteristik, digunakan determinan JE0 minus lambda I sama dengan 0, diperoleh sebagai berikut, dan didapatkan bahwa lambda 1 sama dengan min mu, lambda 2 sama dengan min mu min L, lambda 3 sama dengan beta B tambah K per mu dikurang alpha ditambah D tambah L, di mana lambda 1 dan lambda 2 bernilai negatif, karena mu dan L selalu bernilai positif, sehingga lambda 1 lambda 2 itu kurang dari 0. Dan untuk lambda 3 akan bernilai negatif jika beta B tambah K per mu kurang dari alpha tambah D tambah L, sehingga nanti lambda 3 akan bernilai kurang dari 0. Sehingga sistem pada persamaan tersebut akan stabil asimptotik pada titik N0. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami, yakni yang pertama, model matematika yang digunakan dalam penyebaran penyakit menular malaria adalah dengan menggunakan model SIR, seperti yang tertera pada layar. Yang kedua, dari model penyakit malaria SIR diperoleh titik equilibrium bebas penyakit E0, B plus K per mu, 0,0, dan titik equilibrium endemik S1 seperti yang ada di layar. Selain itu, diperoleh juga bilangan reproduksi dasar R0, beta B plus K per mu, alpha ditambah D ditambah L. Dan yang ketiga, dari model yang diperoleh didapat bahwa equilibrium bebas penyakit adalah stabil asimptotik lokal. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan seperti yang tertera pada layar. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.